kalau dalam tulisan itu Mas. Iya. Ya, ini baru daftar isi nih. Udah pening kita ini. Minum dulu awak ini. Baru apresiasi ya. Ini topik belum masuk ini. Baru daftar isi. Apa yang mau dibahas? Iya. Udah pening kepala kita. Aduh. gawat kali ini. Sementara narasumber masih jet lag. Terbang dari negara Lampung. Masih goyang. Baru turun dari pesawat langsung masuk di pojok tentara. Ya, yang penting tetap stabil Mas ya. Iya, Oke. iya. Kita mulai ya. Nah, ini baru masuk topiknya nih Mas. Kita tunggu saja siapa yang mengganti Presiden Iran. Jika sejalan dengan tetap pada kebijakan yang lama, berarti tipis kemungkinan keterlibatan Mossad di situ. Jadi akhirnya kekaisaran Partia. Ini udah berapa? 4 JP ini. Ini belum sampai di versi akhir, versi kedua. Ayatullah Khomeini. Ayatullah Ruhollah Khomeini. Ayatullah itu sebetulnya apa sih? Ayatullah itu Gelar apa? gelar mullah. Mullah itu ulama. Ulama Syiah. Ulama Syiah itu mullah. Tapi kalau di Sunni Itu Syekh. gelarnya ayatullah. Kalau di Sunni itu Syekh gitu ya. Ya, Syekh. Syekh. Pasukan khususnya Indonesia aja berhasil membebaskan sandera di Don Muang Bangkok. Oh ya. Ya kan? Ya. Tahun 81 ya kan? Bersatu. Nah, Israel berhasil membebaskan di NTB. Jerman berhasil membebaskan sandera. Amerika gagal. Amerika gagal. Luar biasa sahabat ya. Pengetahuan beliau ini sangat luas ya. Tentang Timur Tengah lah khususnya. Kelanjutan dari keadaan ini, kita bisa prediksi akan lebih dalam dan meluas kemana-mana ya. Betul. Itu sebetulnya sahabat yang mau disampaikan oleh beliau. Sebetulnya seperti apa perang Iran Dengan Israel, ini? Seperti apa nanti ke depannya? Pastinya kalau kita lihat tadi akan lebih meluas, mungkin bisa sampai ke Cina ya. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Kita jumpa lagi dalam topik terbaru. Kita bersama narasumber yang tak asing lagi di Pojok Tentara ini, tetapi topiknya baru. Langsung kita sambut saja beliau, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sarip Padilah. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baru mendarat tadi? Iya, kebetulan habis ngajar di TOT, Training of Trainer, pemantapan nilai kebangsaan yang diselenggarakan oleh Lemhanas yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Lampung. Di Lampung? Sehingga baru pulang dari Lampung ini. Oh iya. Mendarat langsung udah jemput di Soekarno-Hatta dia. Sahabat, baru mendarat. Beliau ini ya dibutuhkan orang banyak sebagai narasumber. Boleh kita katakan dosen terbang lah ya Mas ya? Ya, kira-kira gitu. Berapa orang audiens di sana? 100 para dosen dan widyaswara Provinsi Lampung. Para dosen dan widyaswara perguruan-perguruan tinggi di Lampung. Baik swasta maupun negeri. Materi apa itu? Pemantapan nilai kebangsaan, banyak sekali. Tapi kalau saya menyampaikan pematerinya tentang masalah 4 konsensus dasar. 4 konsensus dasar. Kalau dulu orang bilang itu pilar-pilar Iya. bangsa itu. Tapi lebih pantasnya disebut konsensus dasar. Nah, sudah ada peraturan pemerintahnya, sudah menggariskan bahwa namanya yang tepat itu 4 konsensus dasar. Itu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu makanya disebut konsensus dasar ya, Ya, hal yang mendasar ya. Ya, karena itu adalah 4 itu adalah hasil konsensus para founding fathers kita pada saat pembentukan negara kita. Kalau pilar sesuatu yang tidak mendasar ya. Iya, Belum kalau mendasar. pilar kan tiang. Masuk Pancasila pilar, nah, Pancasila itu dasar, fondamen. Sahabat, setiap episode dengan beliau persiapan kita pening-pening kepala. Karena kita berhadapan sama dosen terbang dan baru aja pulang dari sebelum Lampung kemana itu? Oh,
Sebelum Lampung, kemarin dia apa aja? Pakai online aja. Online, ya. TOT juga, tapi yang online. Jadi di Lemhanas itu melaksanakan training of trainer, itu dilaksanakan secara tatap muka seperti sekarang ini, offline dan online. Itu bahasa akademisi TOT ya. Tapi kalau bahasa Training of trainer, bahasa penerbangan time over target ya. Jadi batas akhir jam J-nya penerbang itu sampai di sasaran ya. Itulah TOT. TOT dia. Ya. Time over target. Tapi kalau bahasa teknologi lagi transfer of technology. Sama-sama TOT-nya itu. Terlalu banyak TOT ini. Padahal transfer of teknologi itu bahasa basi aja. Ya. Sebetulnya TOT juga thief of teknologi. Jadi pencurian teknologi. Dan betul bahasa basi itu diplomasi aja itu. Tak akan ada negara yang mau mentransport teknologinya. Secara 100% ya. Nggak mungkin. Ada yang dia sembunyikan. Ya pastilah. Yalah. Sahabat, ini kita bincang-bincang lagi. Materinya kita serahkan ke beliau aja ya. Yang jelas di sini kita sudah pernah bicara sama beliau tentang peradaban, bagaimana ketahanan nasional. Jadi mulai dari peradaban, kemudian 8 gatra yang harus distabilkan untuk ketahanan nasional ya Mas. Kita bicara di sini masalah ideologi. Kita bicara di sini tentang perang Israel Palestina ya. Dan sekarang ini sepertinya perang Israel Palestina yang dulu pernah dianalisa beliau ini semua kalau saya bilang itu 99% terjadi saat ini ya. Dia mulai melebar. Kita tanyakan kepada beliau. Sedemikian peliknya konflik Israel Palestina dan sekarang berkembang ke Iran. Dan sama-sama kita ikuti perjalanannya sampai sejauh ini dengan perkembangan fenomena terakhir. Jatuhnya pesawat, di dalamnya ada presiden Iran. Mas Agus, ya, apa yang terjadi sebetulnya dengan Iran ini? Oke. Terima kasih udah. Saya izinkan menyapa dulu. Ini belum apa-apa, saya udah minum nih. Supaya tidak pening. Ya. Sobat Pojok Tentara, jumpa lagi dengan saya. Nggak perlu saya perkenalkan, udah dikenalkan oleh Udaam. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih terkait dengan perang Palestina Israel yang lalu, podcast yang lalu. Tetapi sekarang ini terkait dengan analisa kita yang lalu bahwa titik ledaknya memang di Timur Tengah, tapi kemungkinannya akan melebar. Bahkan melebar seperti yang diharapkan yang disampaikan oleh para ahli sekarang ini akan menjadi perang dunia ketiga. Dan itu sudah kita sampaikan pada saat podcast yang beberapa bulan yang lalu. Karena analisa kita memang kemungkinan akan melebar dengan fenomena-fenomena yang ada terakhir ini. Nyatanya sekarang ini ternyata keberpihakan Iran terhadap Hizbullah, Houthi, dan Hamas di Gaza ternyata semakin melebar. Dan tindakan-tindakan Israel juga tidak terbatas kepada orang Palestina saja. Inilah yang melatar belakangi apa yang kita bahas nanti. Sehingga nanti kita akan membahas tentang masalah Iran dulu. Kita kulik dari mulai era prasejarah sampai Iran sekarang ini. Tentang sejarahnya bagaimana Iran ini? Persia berarti? Ya, dari mulai dulu kan namanya Persia. Nah, kekaisaran. Bermacam-macam kekaisaran. Dari mulai kekaisaran, dari mulai Media, kemudian Partia, Akhemenia, kemudian Partia, kemudian sampai dikuasai oleh Yunani menjadi Seleukia, sampai kepada era modern abad ke-16 dari mulai Safawiyah. Dinasti Safawi itu pertama kali Iran menjadi zaman kekaisaran lah itu. Masih kekaisaran. Cuma sudah mulai modern, sudah menjadi muslim dia. Karena abad ke-7 Masehi kan kekaisaran Persia ditumbangkan oleh Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada saat khalifahnya Umar bin Khattab. Dengan panglimanya yang terkenal Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah yang menghancurkan Persia. Jadi Persia itu pernah dihancurkan, dikuasai sampai 2 kali. Pertama kali oleh Yunani, dalam hal ini dipimpin oleh panglima yang fenomenal Alexander the Great.
Ya. atau Iskandar Dzulkarnain. Ya. Itu pada 330 sebelum Masehi, dan pada tahun kurang lebih 900 tahun kemudian, tahun 600-an, abad ke-7, ditaklukkan oleh kekuatan Islam yang dulunya belum pernah masuk dalam panggung sejarah. Setelah Arab menjadi Hijaz menjadi Muslim, pada zaman Khulafaur Rasyidin, pada khalifah yang kedua Umar bin Khattab berhasil menumbangkan Persia. Akhirnya Persia menjadi Muslim sampai hari ini. Nah, itu. Jadi 2 kali ditumbangkan dia oleh kekuatan Yunani, Helenis, dan kekuatan Islam. Makanya nanti saya akan mengkulik sedikit tentang Iran. Ya. Iran kok bisa menjadi seperti sekarang ini? Itu sejarahnya bagaimana? Ya. Nah, ternyata Iran itu memang bukan sembarangan. Bangsa Iran, namanya juga Iran. Ya. Iran itu kalau secara etimologis, ilmu tentang asal kata, akhirnya menjadi istilah Iran secara terminologis. Iran itu artinya adalah tanah bangsa Arya. Jadi Iran itu tanahnya bangsa Arya. Bangsa Arya. Bahkan Nazi saja dalam politik demografinya, partai Nazi, isu bangsa Arya disampaikan kan bahwa orang Jerman adalah keturunan Arya. Keturunan Arya yang paling asli. Iran itu bukan asli dari Iran sebetulnya. Dia dari Indo-Eropa. Datang ke dataran tinggi Iran. Dulu belum Iran namanya kan. Ya. Nah, dataran tinggi Persia itu. Ya. Nah, makanya terus menjadi Iran. Karena Iran itu arti harfiahnya adalah tanah orang-orang Arya. Ya. Nah, jadi ini bangsa Arya itu bangsa yang dibanggakan Hitler nih. Ya. Orang Indo-Eropa, bukan asli dari Persia sebetulnya. Nah, Arya ya. Arya. Makanya itulah yang akan saya bahas yang season pertama ini kira-kira. Ya, okay. Kemudian season kedua nanti akan kita bahas fenomena terakhir, boleh katakan pertarungan ya, atau pertempuran antara Iran yang proksi melawan Israel, proksinya menggunakan Hizbullah, menggunakan Hamas di Gaza, dan menggunakan Houthi di Yaman. Ya. Tapi ternyata karena Israel terlalu gegabah mungkin membunuh jenderal Iran, akhirnya Iran bertempur langsung melawan Israel walaupun melewat tembakan jarak jauh menggunakan drone dan menggunakan roket-roket. Tapi sudah tidak proksi lagi, sudah bertempur antara Iran dengan Israel. Jadi ada dua Iran, dua macam Iran. Ya. Satu yang proksi. Ya, pertama kali kan Iran bermain proksi dia kan. Ya. Proksi wong menggunakan kalau orang Jawa bilang tuh nyabuk nyilih tangan. Ya. Menggunakan Hizbullah. Tidak secara terang-terangan. Ya, langsung ya. Dia menggunakan Hizbullah di Lebanon Selatan untuk menghantam Israel dari utara. Menggunakan Hamas. Kemudian Hamas di Gaza. Ya. Boleh katakan dari tengah ini, dari negara Palestina itu sendiri. Ya. Kemudian dari selatan jauh ini. Tapi karena Houthi, situasi sudah terlalu berkembang dan masuklah kepada intinya sampai Iran. Israel membunuh jenderal Iran, langsung menimbulkan Iran sudah menyerang Israel langsung. Jadi tidak proksi lagi sudah. Ya. Jadi menimbulkan semacam nasionalisme Iran. Ya. Akhirnya terlibatlah Iran secara kebangsaannya. Ya, betul. Lanjut. Inilah yang akan kita bahas pada season kedua. Setelah itu kita kan dulu pernah memprediksi titik ledaknya di Timur Tengah. Tapi nanti kemungkinan akan berkembang. Dan ini sama dengan analisa para pakar di dunia ini, kemungkinan akan menjadi penyebab perang dunia ketiga. Siapa kira-kira nanti yang akan berkoalisi? Ya, kita kan dulu memprediksi Iran bisa-bisa, kalau kita lihat fenomena-fenomena sekarang ini, bisa-bisa nanti berkoalisinya dengan Cina, Tiongkok, Korea Utara, dengan Rusia. Itulah yang paling kuat kan? Negara-negara yang lain kan enggak. Bisa-bisa banyak negara Eropa bisa juga paling tidak membantu. Karena apa fenomena sekarang? Negara-negara Eropa Barat pun yang tadinya tidak mendukung Palestina, sekarang seperti Spanyol, Norwegia, kemudian Irlandia, itu kan negara Eropa Barat mendukung terang-terangan mendukung, sudah resmi mendukung kemerdekaan Palestina. Berarti ini perkembangan dunia sudah berubah ini. Jadi Eropa Barat sudah banyak yang mendukung Palestina juga. Walaupun seperti Jerman, Amerika itu kan boleh katakan sudah
friendship-nya dengan Israel sudah begitu kuat ya memang. Inggris, Prancis gitu kan. Boleh dikatakan berubah konstelasi politik dan sistem pertahanan dunia ini sudah berubah ya. Konstelasi politik, termasuk pertemanan ada perubahan-perubahan. Termasuk berarti bisa berubah juga perkembangan lingkungan strategis. Pasti. Makanya kita dengan berubahnya dukungan kepada Palestina sekarang. Walaupun tidak mendukung secara militer seperti Iran, tapi mendukung secara politis. Nyatanya mereka mengakui kemerdekaan Iran. Ya, oke. Jadi dua sesi itu kemudian ini yang seksi terakhir karena kita prediksi akan berkoalisi dengan Cina kan? Makanya nanti sesi terakhir kita akan bahas sejarah Cina. Dari mulai masa prasejarah sampai sekarang ini. Sahabat, ini topik belum mulai. Baru kalau dalam tulisan itu Mas. Ya, ini baru daftar isi nih. Udah pening kita nih. Minum dulu awak ini. Baru apresiasi ya. Ini topik belum masuk ini. Baru daftar isi, apa yang mau dibahas. Udah pening kepala kita. Aduh. Sementara narasumber masih jet lag. Terbang dari negara Lampung. Masih goyang. Baru turun dari pesawat, langsung masuk di pojok tentara. Ya, yang penting tetap stabil Mas ya. Oke. Kita mulai ya. Nah, ini baru masuk topiknya nih. Nah, sampai hari ini apa yang Pak Agus bisa lihat perkembangan konflik di Timur Tengah, terutama di Iran ini? Ya, kalau kita lihat sekarang ini, itu sebetulnya nanti akan kita detailing pada season kedua ya. Perkembangannya sekarang ini, perbenturan antara Israel dengan Iran sudah tidak proksi lagi, sudah head to head. Head to head ya. Sudah head to head ya. Sudah konvensional ya. Udah. Ya, walaupun cara bertempurnya sudah pakai, boleh katakan ini generasi perang ke-6 boleh katakan atau ke-5 ini. Jadi head to head tapi masih menggunakan senjata jarak jauh ini kan. Nah, dan terbukti lagi Iron Dome-nya Israel ternyata sudah mendapatkan perbaikan. Karena drone dome kan ada salah satu strateginya dia kan ada drone dome kan untuk melindungi dari drone. Banyak serangan roket maupun drone dari Iran banyak bisa ditangkis. Sekarang ini Israel mempunyai kemampuan menangkis lebih banyak. Ya, dia kan belajar dari kegagalan pada saat diserang oleh sama Iran. Bukan, oleh Hamas. Cuman Iran kan terakhir menyerang juga. Iran belum nyerang. Waktu itu Hamas duluan. Nah, waktu Oktober itu kan. Hamas duluan ternyata banyak mengalami kegagalan Iron Dome itu. Mungkin sekarang dapat perbaikan dari Amerika. Bantuan. Nah, dari perbaikan itu ternyata diserang Iran sekarang ini, walaupun banyak rudal maupun drone Iran yang berhasil mencapai sasaran, tetapi yang dapat ditangkis lebih dari 50% oleh Israel. Jadi Israel, semestinya serangan Iran yang terkini, itu sudah dapat ditangkis oleh Israel, boleh katakan lebih dari 50%. Tapi masih banyak juga yang masuk ke wilayah. Memang waktu serangan terakhir gara-gara Brigjen Iran yang terbunuh di Lebanon itu boleh katakan Iran masih menggunakan boleh katakan disiplin tempurnya masih ada. Dia tidak mau membabi buta. Dia menyerang objek-objek militer, tidak pemukiman penduduk. Nah, harusnya Israel lebih mudah menangkis ini. Kalau tahu memang sasaran Iran tidak penduduk. Kalau seandainya Iran menyerang pemukiman, tentu korban di pihak sipil Israel banyak. Tapi ternyata Iran tidak. Terpilih. Karena Iran juga berpikir, Israel kan memilih juga sasarannya. Militer kan, yang berkunjung ke Lebanon, yang sedang berdiskusi atau rapat dengan Hamas dan Hizbullah. Gitu. Jadi semua ini adalah hubungan sebab akibat ya. Yang sedang terjadi sekarang. Sampailah kita pada titik situasi yang terkini ya. Akan kita bahas Irannya ya sekarang. Irannya ya. Dengan jatuhnya pesawat heli yang di dalamnya ada presiden. Seperti apa analisa Mas Agus ini? Ya, makanya ini dalam tinjauan perspektif intelijen ya. Paling tidak
yang saya akan ungkap ini kan kita detailing nanti pada saat season kedua ya. Ini akan kita ungkap terlebih dahulu sebagai taruhlah ini sebagai persepsi lah kira-kira. Persepsi prolog lah. Dengan adanya jatuh ini, memang kan kesimpulan sementara kan karena kerusakan pesawat dan cuaca. Ya. Pada saat beliau dengan staf dan menteri serta pejabat setempat berkunjung di bendungan, meresmikan bendungan di daerah Azerbaijan perbatasan. Karena Azerbaijan itu ada negara Azerbaijan, ada yang Azerbaijan Iran, masuk wilayah Iran, ada bendungan di sana. Memang cuacanya sedang tidak bagus saat itu, sehingga menyebabkan heli jatuh. Tapi berkembang isu kan, ternyata kemungkinan Israel menyelundupkan agen-agennya, ada yang bilang pilotnya memang sengaja menjatuhkan karena dia adalah agen direkrut oleh Mossad segala macam. Tapi itu kan belum ada bukti sampai sekarang. Sampai sekarang kan masih dalam penyelidikan Iran. Tapi kalau lihat track record intelijen Mossad di Israel memang hebat. Contohnya kemenangan Israel pada saat perang melawan Suriah, perang 6 hari, sehingga dataran tinggi Golan diambil oleh Israel, dapat diambil. Dia berhasil menyelundupkan agennya yang namanya Eli Cohen lewat Amerika Selatan, lewat Argentina masuk, akhirnya dia bisa bergaul dengan elit Suriah, bahkan bergaul dengan Presiden Suriah. Akhirnya dia menjadi seorang, boleh katakan pedagang ataupun konglomerat dari Amerika Latin, keturunan Timur Tengah. Sehingga dia bisa dengan mendapatkan privilege masuk ke daerah-daerah yang betul-betul itu top secret, daerah-daerah militer. Sehingga dataran tinggi Golan itu pertahanannya bisa diketahui oleh Eli Cohen semua. Sehingga dalam perang 6 hari dengan mudah Israel mengalahkan Suriah, mengambil dataran tinggi Golan dengan kemampuan. Walaupun setelah itu karena dapat infonya dari Eli Cohen ini. Setelah Israel kalah, setelah Suriah kalah semua, baru ketahuan Israel. Eli Cohen ketangkap. Pada saat mau dihukum mati dia digantung, dia berteriak, memang saya adalah tentara Israel. Tapi dia dihukum mati, dia tersenyum, dia ketawa. Karena apa? Misi saya udah berhasil. Saya meninggal, nggak apa. Itulah boleh katakan keberhasilan seorang agen Israel Mossad yang bisa masuk sampai ke jantungnya pertahanan Suriah yang namanya Eli Cohen. Ini jadi dengan melihat track record seperti itu, apakah Iran sudah kemasukan seperti itu? Tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Israel dengan tepat bisa membunuh jenderal Iran dan tokoh-tokoh Hizbullah dan Hamas pada saat rapat di Lebanon. Tepat masuk ke apartemen yang di tempat rapat, tepat sekali. Tidak menimbulkan kerusakan yang lain-lainnya. Tepat membunuh orang yang sedang diincarnya. Waktunya tepat, lokasinya tepat. Itulah hebatnya intelijen Israel. Terpilih betul dia. Nah, dengan track record masa lalu seperti itu, apalagi sekarang ini dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu meningkat, mungkin kemampuan Israel bisa berlipat ganda lagi. Sehingga ada orang yang menganalisa jatuhnya heli presiden ini bisa-bisa Israel ikut terlibat di dalamnya. Tapi ini masih isu yang belum terbukti. Masih pendapat-pendapat. Sementara secara resmi pemerintahan Iran masih melakukan penyelidikan. Tapi kita di sini dalam rangka menganalisa itu, tentu kita akan melihat berbagai instrumen, Mas ya. Kita akan bisa melihat nanti pengganti dari presiden ini. Tentunya itu salah satu instrumen ya. Apakah instrumen itu? Kita tunggu dulu, sahabat. Break dulu, mulai pening kepala ini. Minum dulu, Mas ya. Sahabat, setelah turun minum tadi, terputus pertanyaan tadi, kita lanjutkan. Salah satu instrumen dari banyak instrumen dalam kecelakaan heli beberapa lampau yang ada presiden Irannya di situ. Apakah ada permainan intelijen di situ? Kita tanya sama beliau ya. Mas Agus, bagaimana fenomena ini? Apakah ada permainan intelijen? Terima kasih sudah. Jadi sebelum saya ada atau tidak, saya sampaikan dulu bahwa yang meninggal ini kan seorang presiden. Seorang presiden Iran
itu tidak sama persis dengan Presiden Republik Indonesia misalkan. Iya. Karena Presiden Republik Indonesia itu kepala pemerintahan juga kepala negara. Iya. Nah, tapi kalau di Iran ini tidak se-powernya, tidak se-powerful Presiden di Indonesia contohnya. Iya. Karena di Republik Islam Iran itu agak sedikit berbeda sistemnya. Nah, dia boleh katakan ya seperti kepala pemerintahan. Karena ada majelis-majelis para mullah juga yang menentukan juga. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa dengan jatuhnya heli presiden ini, boleh katakan, yang membawa presiden beserta beberapa menteri dan pejabat setempat, pejabat provinsi setempat, ini menimbulkan isu berkembang. Ada nggak keterlibatan Israel? Karena sebelumnya sudah perang head to head dengan Israel ini. Iya. Walaupun dengan menggunakan rudal dan drone. Itu bisa iya, bisa tidak. Ya. Kita lihat nanti dari penggantinya siapa kira-kira kan gitu ya. Oke. Mengapa harus kita lihat dari pergantian presidennya? Begini. Atau yang mengganti yang meninggal ini? Yang wafat ini? Ya, walaupun presiden yang digantikan tidak seperti kita harus pemilihan ulang. Ya. One man one vote kalau di sana kan. Karena ada majelis, para mullah juga yang menentukan presiden yang siapa. Walaupun kemungkinan besarnya akan tetap satu haluan. Ya. Satu track dengan presiden yang meninggal ini, yang tewas ini ya. Menurut kalau istilah mereka ya syahid lah, bukan tewas ini, syahid lah. Karena apa? Sistemnya berbeda dengan kita. Contohnya, kalau seandainya ternyata pergantian presiden nanti menimbulkan perubahan yang signifikan di Iran, terhadap kebijakan luar negeri Iran, terutama ya kebijakan menghadapi isu Palestina dan Israel, ada kemungkinan Israel berhasil dia bermainlah di situ. Berhasil memutar balik atau merubah kebijakan Iran. Ya, keadaan sehingga kebijakannya berubah. Tentu mengarah kepada sesuatu yang menguntungkan Israel. Itu jadi, berarti ada kemungkinan dia bermain ini. Tapi itu kan namanya juga analisa dan asumsi kita juga. Itu kan salah satu instrumen dari banyak hal yang bisa kita walaupun presiden Iran itu tidak sepowerful seperti presiden kita yang kepala pemerintahan dan kepala negara. Sahabat, kita tunggu saja siapa yang mengganti presiden Iran. Jika sejalan dengan tetap pada kebijakan yang lama, berarti tipis kemungkinan keterlibatan Mossad di situ. Tapi kalau berubah drastis menguntungkan Israel, boleh kita bilang kemungkinan ada permainan intelijen di situ. Sekarang kita tanya gini, Mas Agus, mengapa harus Iran terlibat dan begitu meluas yang tadinya hanya di Israel dan Palestina, sekarang sudah melebar frontnya, melebar jauh ke Iran, bahkan sudah mendalam nih. Apa sebetulnya latar belakang sejarah di situ? Untuk membahas sampai segitu, saya akan membahas sejarah Iran dari mulai prasejarah berarti ya. Dari prasejarah? Sejarah Persia, dari mulai zaman kekaisaran sampai Iran modern. Gimana udah kalau begitu? Ya, tapi mungkin prasejarahnya kulit-kulit aja lah. Pasti dong. Tapi bisa menghantarkan kepada sejarah. Supaya cara berpikir kita analisa itu sistemik dan sistematis. Nah, sistematis harus sesuai dengan kronologis ya. Oke, sahabat. Jadi memang mengapa harus kita bongkar dulu sejarah dari Iran ini, dari Persia ya berarti ya. Kelihatannya tidak terlepas dengan kehidupan orang-orang Israel pada zaman dahulu ya. Oke, lanjut kira-kira. Oke, terima kasih. Jadi begini udah. Bangsa Iran ini bukan bangsa yang ecek-ecek. Ini bangsa yang sangat tua. Mempunyai peradaban yang sangat tua. Bahkan seorang filsuf George William Friedrich Hegel, sekelas Friedrich Hegel, menyampaikan bahwa bangsa Iran adalah bangsa bersejarah yang paling tua di dunia. Jadi bangsa bersejarah yang paling tua di dunia, menurut George William Friedrich Hegel, itu adalah bangsa Iran. George ini dari mana? Orang mana dia? Ini seorang filsuf. Hegel kan terkenal, seorang filsuf Hegel kan, seorang filosof ini. Jadi
itu orang-orang filsafat nggak ada yang nggak kenal Hegel. Ya, jadi sekelas-kelas Plato, Aristoteles. Nah, iya, tapi ini di zaman abad pertengahan, Hegel itu. Iya. Jadi udah abad modern lah. Ya, kelas-kelasnya itu loh. Jadi sekelas George William Friedrich Hegel menyampaikan bahwa bangsa bersejarah yang paling tua di dunia adalah bangsa Iran. Kalau mengulik bangsa Iran, saya mulai dari prasejarah dulu ya. Kalau kita lihat prasejarah itu dari mulai era zaman batu tua, Paleolitikum, kemudian zaman batu muda, zaman perunggu, sampai zaman besi. Bukan kuda gigit besi ya, zaman besi. Nah, ini kira-kira urutan era saat waktunya seperti itu kalau kita dalam mengurus sejarah itu. Dari batu tua. Jadi peradaban di Iran itu dimulai sudah sejak 100.000 tahun yang lalu. Berapa? 100.000 tahun yang lalu. Memang zaman bukan 100.000 tahun yang lalu, 100.000 sebelum Masehi. Itu di zaman batu tua. 100.000 sebelum tahun sebelum Masehi. Itu ditemukan situs-situsnya. Situs-situsnya itu di prasejarah. Di gua Behistun. Kemudian di Batu Muda. Di dalam Batu Muda itu ditemukan artefak-artefaknya di boleh katakan di peradaban Sungai Garsdareh dan Zavandeh. Jadi Sungai Zavandeh dan Garsdareh ini itu ditemukan peradaban tertua pada saat zaman Batu Muda. Kita tahu hampir semua bangsa-bangsa tua itu peradabannya dimulai dari pinggir sungai. Peradaban Mesopotamia itu di antara dua sungai, Mesopotamia, Meso di antara Potamia itu sungai, Potamos, sungai, yaitu sungai Efrat dan Tigris. Itulah peradaban Mesopotamia. Kemudian peradaban Cina di lembah Sungai Kuning. Peradaban India atau peradaban Hindu di lembah Sungai Indus. Sekarang di peradaban Persia itu di lembah Sungai Zavandeh dan Sungai Garsdareh. Itu ditemukan situs-situsnya yang disinyalir usianya pada saat zaman Batu Muda. Oke, lanjut. Tadi Batu Tua kan udah 100.000 tahun sebelumnya. Kemudian zaman Perunggu. Nah, zaman Perunggu itu sekitar usianya itu sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. 10.000 tahun sebelum Masehi itu sudah mulai ditemukan pemukiman-pemukiman tua yang sudah mulai bercocok tanam. Mungkin daerah lain masih mengumpulkan, masih era berburu dan mengumpulkan saja, belum bercocok tanam. Di situ sudah ada bercocok tanam. Kemudian di zaman kemudian di zaman besi. Itu sudah boleh katakan sudah zaman sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Itu sudah cukup maju di situ. Kemudian di zaman era sejarah itu tadi prasejarah ya? Iya, prasejarah. Kemudian di era sejarah ini berdasarkan yang saya sampaikan ini berdasarkan kitab Historia yang dikarang oleh bapak sejarah dunia yaitu Herodotus. Siapa? Bapak sejarah dunia namanya Herodotus. Herodotus itu bapak sejarah dunia, orang Yunani yang bukunya yang bernama Historia, yang berjudul Historia ini menjadi rujukan. Kalau dulu pernah kan sejarah Yahudi, kan Josephus Pilatus kan? Josephus. Sekarang ini sejarah dunia, bapak sejarah dunia adalah Herodotus. Lebih besar lagi. Nah, jadi saya ambilkan dari buku Historia dari Herodotus. Itu menyampaikan bahwa kekaisaran tertua di sana adalah kekaisaran Media. Kekaisaran Partia, dan kemudian kekaisaran Achaemenid. Jadi kekaisaran Achaemenid atau kekaisaran Achaemenid kalau di bahasa Helenisnya atau kekaisaran Achaemeniah bahasa Persianya itu adalah kekaisaran yang dibangun oleh Kores yang agung. Iskandar Dzulkarnain. Bukan ya. Iskandar nanti. Itu Iskandar musuhnya malah. Ini Kores atau Cyrus. Kores yang agung ini, bapaknya namanya Kambisus, berhasil menaklukkan Media, berhasil menaklukkan Partia, dan berhasil menyatukan
Persia. Yang terakhir dia berhasil menaklukkan Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah raja dari Babilonia. Ya. Jadi pada tahun sekitar 400-an, abad ke-5 Masehi, kan kita pernah ulas itu. Ya. Kerajaan Yehuda diserang oleh Nebukadnezar, Ya. raja Babilonia. Ya. Ini latihan Babilonia itu di Persia ini. Ya. Disinilah mulai ada pertautan ya. Oke. Tapi Babilonia di Irak sekarang, Ya. dimasuk di Mesopotamia juga. Ya. Cuma berhasil direbut oleh Kores yang agung atau Sirus. Ya. Jadi bekas wilayahnya kerajaan Media, kerajaan Partia, Babilonia ini disatukan oleh kekaisaran yang namanya Kekaisaran Achaemenida. Makanya pada saat menaklukkan Babilonia itulah orang-orang Yahudi yang pernah ditawan selama 50 tahun oleh Nebukadnezar diselamatkan oleh Kores yang agung. Oke. Dipulangkan kembali ke tanah Kanaan, tanah yang sekarang Yerusalem itu. Ya. Dan bahkan pada saat cucunya nanti Darius Ya. diongkosi untuk membuat bait Allah kedua. Yang nantinya pada zaman Romawi dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70. Yang sekarang ini akan dituntut oleh orang Israel untuk dibangun kembali. Sahabat, ini penting sekali. Tunggu, kita peran-peran urai ini. Pelan-pelan kita terang. Berarti, Mas Agus, ya boleh dikatakan orang-orang Israel itu, Yahudi ya, Iya. pada waktu itu sangat menghormati orang-orang Iran. Sangat hormat. Begitu ya? Sangat hormat. Karena ada keterkaitan bahwa Iran ini membebaskan mereka, memulangkan dia ya. Iya. Oke, lanjut kira-kira. Jadi Allah Ya. boleh katakan membuat penolong bagi orang Yahudi yang pertama adalah seorang Kores yang agung, Iran. yaitu pendiri Kekaisaran Achaemenida, Iran. pendiri Kekaisaran Persia, yang kemudian menjadi Iran sekarang ini, era modern. Kemudian saat di Mesir, era berikutnya ditolong oleh Nabi Musa. Ya kan? Iya. Jadi orang Yahudi itu banyak ditolong oleh orang. Allah sangat sayang sama Yahudi itu sebetulnya. Makanya orang Yahudi di awal-awal itu sangat hormat kepada orang Persia. Karena yang menolong dia dari perbudakan Nebukadnezar di Babilonia adalah Kores yang agung, kaisar pertama Achaemenida. Yahudi, Israel, mula-mula ya. Iya, Boleh kerajaan Yehuda itu. Ya, itu setelah diaspora bahkan ya. Iya, belum. Belum diaspora ya. Belum. Oke. Kan ada kerajaan Yahudi itu kan kerajaan utara dan selatan. Yang kerajaan utara udah diserang oleh Assyria, oleh kerajaan Assyria. Itu udah hancur. Sehingga boleh katakan ada 10 bangsa Yahudi yang musnah. Anaknya Nabi Yakub kan ada 12 suku kan. Tinggal hanya ada 2 suku ini. Yehuda, ya kan? Kemudian kerajaan selatan ini masih hidup. Hancur oleh serbuan Nebukadnezar, raja Babilonia. Tapi hanya 50 tahun dia ditawan di Babilonia. Berhasil diserbu oleh Sirus atau Kores yang agung. Diselamatkan. Akhirnya dipulangkan dia. Tidak hanya dipulangkan saja, oleh cucu dari Kores yang agung, yang namanya nanti Darius dikasih biaya dan memerintahkan kepada Nabi Nehemia untuk membuat bait Allah kedua. Tunggu. Dengan dikasih biaya oleh Darius. Nabi Nehemia. Berarti ini ada dalam kitab-kitab Ibrani. Kitab-kitab Ibrani. Ini dalam Tawarikh ini. Dalam Tawarikh ya. Di kitab Nehemia, kitab Yesaya itu ada. Makanya Kores yang agung itu ada di dalam kitab Ibrani. Di Perjanjian Lama itu ada Kores yang agung atau Sirus ini. Kitab Ketibin ya. Ya tanah lah ya. Salah satu. Tapi yang di bagian bukan yang di Taurat ya, tapi yang di Ketubim dan Neviim. Lanjut. Kemudian, jadi intinya sahabat, ada sangat dekat keterkaitan Iran ini dengan orang Yahudi sebenarnya sangat dekat. Sejarahnya begitu. Kita dengar terus dari beliau. Oke, lanjut. Kemudian saya memulai ke kerajaan atau kekaisaran Achaemenida. Kerajaan Achaemenida ini adalah kekaisaran Iran pertama yang berhasil menyatukan semua wilayah Iran sekarang ini. Bahkan sampai ke Irak. Karena Babilonia itu sekarang di era modern wilayahnya. Bisa disatukan oleh kerajaan atau kekaisaran Achaemenida. Wilayahnya biar Anda tahu.
Wilayahnya dari mulai barat ya, itu dari mulai Selat Bosporus. Selat Bosporus itu di Turki modern sekarang ini. Ya. Di pinggiran Konstantinopel atau Istanbul sekarang Istanbul, ini. ya. Sampai ke Anatolia. Dan ke selatan sampai ke Mesir. Jadi Mesir dulu dikuasai oleh Achaemenid, dikuasai oleh Cyrus. Itu batas utara, batas baratnya. Batas utaranya pegunungan Kaukasus yang membatasi Iran dengan Rusia. Rusia. Ya. Ada Armenia, ada Azerbaijan, ada Turkmenistan, Uzbekistan, itu di pegunungan Kaukasus. Dan di stepa Eurasia. Stepa Eurasia. Ada stepa di dekat pegunungan Kaukasus itu yang merupakan homeland-nya orang Turki, yaitu stepa Eurasia. Homeland-nya orang Turki. Orang Turki asalnya dari situ. Artinya tempat berdiamnya mereka. Iya, asal mula nenek moyang orang Turki. Dia, ya. Suku Turki. Itu menjadi batas utara Kekaisaran Achaemenid. Batas timurnya dari mulai India, Gandhara di India, dan Darya, Sungai Darya. Jadi Cyrus yang agung inilah yang umum besar itu. Itu batas timurnya, itu India batas timurnya. Ya. Jadi sekarang Afghanistan, Pakistan sekarang ini masuk wilayah Cyrus. Batas selatannya baru Selat Hormuz, kemudian Teluk Persia dan Laut Hindia. Itu batas selatannya. Ya. Jadi termasuk Iran ini ya, Persia ini adalah negara wilayahnya sampai ke situ dulu. sangat luas dan tertua ya. Tertua. Sudah tua paling luas. Makanya dibilang oleh Hegel, Iran adalah bangsa bersejarah yang paling tua di dunia. Filosofi itu ya. Iya, seorang filsuf. Jadi sedemikian hormatnya Yahudi pada waktu itu atau Israel pada waktu itu ya berbeda dengan keadaan dengan sekarang. Sementara Irannya tetap Iran yang dulu dengan yang sekarang. Yahudi cuma agamanya beda. Zamannya beda, tetapi peradabannya tetap. Sementara Israel yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Iya, berbeda. Di sini sebetulnya akar masalahnya. Iya. Teladan Nusantara.